Gita Karunia nomor 136. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia menuntunku di jalan yang benar. Dia menyegarkan jiwaku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Oleh karena kasih-Nya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Dia menyegarkan jiwaku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Oleh karena kasih-Nya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Dia menuntun. Dia menuntunku di jalan yang benar. Dia menyegarkan jiwaku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Oleh karena kasih-Nya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi, Bobet. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Semua saudara-saudaraku yang sudah hadir pagi hari ini. Ya, puji Tuhan, pagi semuanya. Ya, baik, kita nyanyikan satu pujian lagi untuk menyambut firman Tuhan. Ya, nomor 128. Gita Karunia 128. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena kasih-Nya kepada kita semua. Semua dosa kita diampuni dan kita menjadi suci. Kita aman sentosa di dalam tangan Tuhan Yesus. Kita telah diberkati semuanya. Oke, baik. Sekali lagi selamat pagi ya untuk semuanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, semua yang sudah ada di ruangan Zoom meeting, terima kasih semuanya. Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan pembelajaran kita dari Roma pasal 10. Namun kita terlebih dahulu berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus untuk menyertai pemberitaan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang baik, yang telah mengaruniakan kepada kami hidup yang kekal, dan juga semangat yang baru pada pagi hari ini untuk bersama-sama kami dipersekutukan di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Setelah kami menikmati istirahat masa tidur kami, dan di pagi hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, diberkati semuanya saudara-saudara kami yang sudah menyiapkan hati dan pikiran untuk meresponi akan firman kebenaran-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa kepada Bapa dalam surga. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, oke, saudara-saudaraku, mari kita kembali membuka Alkitab kita dari Roma pasal 10. Ya, kemarin kita sudah melihat bagaimana Roma pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, ya, mengajarkan kepada kita bahwa Paulus mengajarkan bahwa bukan hanya orang yang belum diselamatkan yang dapat diketahui, dapat dikenali, tapi orang yang sudah diselamatkan juga bisa dikenali dan bisa diketahui, ya, berdasarkan kebenaran firman Tuhan tentunya, ya. Oke, dan itu sudah kita lihat bahwa tujuannya adalah supaya kita mendoakan mereka, supaya mereka bisa terbuka hatinya untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Oke, kita baca terlebih dahulu Roma pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, ya. Oke. Dari ayat 1, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku adalah kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan.
Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya, mereka, dan mereka. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sedikitnya dalam 3 ayat ini Paulus berbicara tentang mereka, bukan kita, ya, tapi mereka, lain kita. Nah, mereka siapa? Kita sudah dari awal berkomitmen untuk membahas Roma pasal 9, pasal 10, dan pasal 11 ini adalah pasal-pasal yang sangat terikat dan terkait, ya, membicarakan tentang bangsa Israel, ya, tentang mereka. Nah, itu ya, mana bangsa Israel kita sudah beberapa kali, ini sudah episode yang ke-27 ya. Ya, kita membahas dari Roma 9 dan sekarang sudah masuk ke Roma pasal 10. Bahwa Paulus berbicara tentang bangsa Israel, bangsa pilihan, ya. Dan di sini Paulus jelas sekali menegaskan bahwa mereka masih harus didoakan supaya mereka diselamatkan. Bukan berarti karena doa seseorang diselamatkan, tapi setiap orang yang percayalah yang diselamatkan. Imanlah yang menjadi jalan untuk seseorang bisa beroleh keselamatan. Tetapi ya, kita terpanggil untuk mendoakan mereka, ya. Paulus di sini terpanggil untuk mendoakan saudara-saudaranya, ya, saudaranya sebangsa, yaitu orang-orang Israel, karena mereka belum diselamatkan. Kalau sudah diselamatkan, untuk apa lagi didoakan mereka supaya selamat? Faktanya adalah mereka belum diselamatkan. Itu faktanya di sini, ya. Sehingga dengan keinginan, ya, kerinduan supaya mereka diselamatkan, maka ada upaya. Kemarin kita sudah lihat ada upaya, ada respon, ya, ada reaksi, ya, yang nyata daripada Paulus untuk membawa Injil keselamatan, membawa Injil kasih karunia kepada mereka, ya, dengan mendatangi sinagog-sinagog, tempat-tempat ibadah daripada orang Yahudi. Dan terbukti beberapa dari mereka, ya, beberapa dari mereka telah diselamatkan, dan kebanyakan atau sebagian besar dari mereka tidak diselamatkan. Tapi di sini kalau kita mau lihat, ya, karena mereka tidak percaya tentunya dengan pemberitaan baik yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, yang disampaikan oleh Yesus sendiri, maupun yang disampaikan oleh 12 rasul, ya, di mana mereka menolak Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Allah Roh Kudus, ya. Jadi kita lihat di situ bahwa sebagian besar dikatakan orang Israel tidak percaya, ya. Hanya sisanya yang diselamatkan. Itu di pasal 9 sudah disebutkan itu. Nah, sekarang kalau kita lihat, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, menjadi sangat penting kita melihat di sini bahwa apa yang didoakan oleh Rasul Paulus untuk posisi daripada bangsa Israel ini adalah merupakan, ya, panggilan yang berdasarkan kasih karunia Tuhan kepada mereka, ya,
Paulus sebagai rasul untuk kita yang dipilih oleh Allah, rasul untuk kita bangsa-bangsa lain. Ya, Rasul Paulus tidak menginginkan setidaknya melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah, saudara-saudaranya ada dari antara mereka yang bisa diselamatkan. Ya, sehingga Paulus juga di awal pelayanannya dia selalu pergi kepada orang-orang Yahudi, kepada ke sinagog-sinagog, tempat-tempat ibadah mereka, memanggil mereka. Apabila mereka sudah gagal dalam penyambutan akan kehendak Allah, di mana program Allah adalah untuk mendirikan kerajaannya, kerajaan sorga melalui bangsa Israel. Mereka gagal, mereka menyalibkan Yesus Kristus, mereka menolak kesaksian Roh Kudus, baik di hari Pentakosta maupun sampai pada pembunuhan Stefanus yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi kita lihat kegagalan, kejatuhan daripada bangsa Israel itu sendiri tentunya tidak membuat Allah sama sekali meninggalkan mereka. Tidak membuat Allah berkeputusan atau seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, apakah firman Allah gagal? Tidak mungkin. Karena Allah terus memanggil mereka. Kalau sebelumnya mereka dipanggil secara bangsa untuk menerima Mesias dan mereka gagal, tapi melalui pelayanan Rasul Paulus mereka dipanggil secara individu, secara pribadi. Karena keselamatan oleh kasih karunia Allah di masa di mana kasih karunia Allah yaitu melalui Rasul Paulus dinyatakan, kebenaran Allah adalah saat ini Allah membangun kebenarannya atau menyatakan programnya adalah melalui program tubuh Kristus. Tubuh Kristus, Israel bukan tubuh Kristus bukan Israel. Kalau di dalam tubuh Kristus tidak ada perbedaan, tidak ada Israel, tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani. Semua setiap orang yang percaya saat ini dimeteraikan dengan Roh Kudus dan dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Nah, jadi saat ini kita lihat bahwa di masa kasih karunia ini Tuhan memanggil semua orang secara individu untuk menerima keselamatan oleh kasih karunia Allah hanya melalui iman, bukan karena usaha dan juga bukan karena perbuatan, juga bukan karena melakukan hukum Taurat dan sebagainya. Nah, yang mau saya sampaikan, pokok yang kita mau renungkan sebenarnya pada pagi hari ini adalah saya membuat tema dari pembacaan kita Roma pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga ini, di bagian yang sudah 1-2 kali kita membahas 3 ayat ini dengan topik yang berbeda. Juga pagi hari ini saya mau menyampaikan fokus kita adalah topik yang mau kita renungkan adalah, akankah Israel diselamatkan? Nah, gitu ya. Jadi apakah Israel sebagai bangsa, jadi bukan secara individu seperti Paulus, secara bangsa, akankah Israel akan diselamatkan? Nah, ini penting karena apa? Karena banyak gereja yang mempercayai dan membangun teologi pengajaran bahwa di masa yang akan datang tidak akan ada lagi Israel seperti yang disebutkan di Perjanjian Lama. Jadi ini mulai kita masuk kepada
pemikiran yang sebenarnya dari Roma pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 ini yang banyak disalahpahami oleh orang-orang yang tidak melihat rencana Allah secara baik sesuai dengan Alkitab, ya, yaitu di mana dikatakan ya dibangun sebuah pengajaran, ya, dan itu ya mungkin kebanyakan gereja mempercayai bahwa Israel tidak akan ada lagi di masa yang akan datang. Mereka sudah berakhir gitu ya. Dan Israel sekarang sudah digantikan oleh gereja gitu ya. Makanya gereja sekarang ini katanya adalah Israel rohani. Gitu ya. Nah, itu yang mau kita clearkan, batu kerikil yang harus disingkirkan, pemahaman yang keliru tentang Roma pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 ini. Ya, jadi betul orang Israel sudah gagal menerima Mesias, menerima Yesus Kristus dan menolak Roh Kudus. Tapi kita harus paham bahwa akar daripada keselamatan bangsa Israel itu adalah berdasarkan perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka, ya. Jadi meskipun bangsa Israel menolak Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, tapi ya itu yang ditegaskan Paulus, apakah janji Allah kepada bangsa Israel, kepada nenek moyang mereka itu sudah batal? Ya, apakah itu sudah berakhir, sudah di stop selama-lamanya, ataukah hanya ditunda? Ya, itu ya, ditunda untuk sementara waktu, dan nanti Tuhan akan kembali lagi kepada mereka. Ya, jadi bukan digantikan oleh Israel, program Allah kepada bangsa Israel digantikan oleh orang-orang Kristen sekarang ini, atau digantikan oleh gereja, ya, gereja tubuh Kristus, tidak, ya. Itu pemahaman yang keliru. Nah, jadi kita akan memahami masa depan daripada bangsa Israel apabila kita mengerti akar daripada perjanjian atau covenant Allah kepada mereka, ya, adalah bagaimana Allah telah bersumpah kepada dirinya sendiri, ya, tentang Abraham dan keturunannya akan hidup di hadapannya selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi adanya sebuah teologi replacement namanya. Replacement, teologi replacement ini adalah satu pandangan yang berupaya menggantikan, begitu ya, menggantikan Israel dengan gereja, atau setidaknya mencampurkan gitu ya. Mencampurkan Israel dengan gereja tubuh Kristus. Jadi menjadi gado-gado gitu ya. Jadi dicampurkan. Padahal kita sudah tahu bahwa di dalam program Allah mempunyai dua program yang besar, ya, baik untuk bumi maupun untuk sorga di atas. Ya, kewargaan kita adalah di dalam sorga di atas. Ya, itu Paulus katakan Filipi pasal 3 ayat 20. Sedangkan orang Israel adalah mereka menantikan kerajaan sorga di bumi. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Itu adalah pengharapan bangsa Israel. Ya, dari awal ya penciptaan Tuhan sudah menyatakan secara tersirat. Pada mulanya di Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi itu sudah menjadi rancangan daripada Allah untuk sejarah umat manusia dari awal penciptaan sampai pada masa kekekalan nanti, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi kalau kita sedikit memikirkan bagaimana para teolog, ya, atau ya bapak-bapak gereja bisa membangun teologi
replacement ya, teologia yang disebut dengan teologia ya, ada juga yang disebut dengan teologia perjanjian begitu ya, bahwa perjanjian kepada Abraham itu sekarang sudah diambil alih oleh gereja gitu ya, bukan lagi terfokus kepada bangsa Israel. Nah, mereka membangun teologi itu, pemahaman itu, karena selama ribuan tahun, katakan begitu ya, sejak sejak bangsa Israel telah diporak-porandakan melalui serangan yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Jenderal Titus di tahun 70 Masehi ya, maka sejak dari masa itu ya, orang Israel tidak mempunyai tanah air lagi. Mereka sudah diserahkan ke seluruh penjuru bangsa di muka bumi ini ya, mereka telah terusir. Mereka tidak mempunyai tanah pusaka lagi, tanah Kanaan. Mereka sudah tersebar di berbagai bangsa. Dan sudah masuk bangsa lain yang menguasai tanah Kanaan itu. Ya, yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham menjadi milik pusaka keturunannya. Ya, jadi selama ribuan tahun itu, maka orang-orang ya, para sarjana Alkitab mulai melihat bahwa bangsa Israel ini sudah punah ini, ya kan? Tidak lagi janji Tuhan kepada mereka akan dipenuhi, yaitu mereka akan diam di negeri yang dijanjikan oleh Tuhan kepada keturunan Abraham, kepada bangsa Israel, karena terbukti mereka sudah disebarkan, sudah tersebar, terpencar di berbagai bangsa dan negara. Dan karena itu sekarang gantinya adalah yang mewarisi perjanjian itu adalah gereja, gitu ya, orang-orang Kristen. Ya, nah, tapi kita tahu bahwa meskipun ini tidak bisa dikatakan adalah penggenapan daripada nubuatan, ya, tapi kita tahu bahwa tahun 1948 terbukti bangsa Israel ya, Zionisme kembali mereka ke tanah airnya ya, mereka berdiri menjadi sebuah bangsa ya, dan kembali lagi orang Israel menduduki tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka, meskipun belum sepenuhnya mereka duduki ya. Nah, jadi selang waktu bangsa Israel itu terserak di bangsa-bangsa lain ya, terpencar di bangsa lain, disitulah muncul ya penafsiran itu yang saya sebutkan tadi, teologi replacement itu, bahwa saat ini gerejalah yang menggantikan bangsa Israel mewarisi janji-janji Allah kepada Abraham dan keturunannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi itu tidak fair ya, karena kalau kita lihat Alkitab, Paulus justru menjelaskan bahwa tidak mungkin firman Allah gagal, tidak mungkin janji Allah kepada Abraham dan kepada keturunannya itu pasti digenapi, ya, pasti digenapi. Nah, itu sebabnya ya, memahami bangsa Israel dan masa depannya ya, itu harus kita mengerti bagaimana akar daripada keselamatan mereka itu sangat bergantung mengakar kepada covenant, perjanjian Allah kepada Abraham. Kita baca dulu di Roma pasal 11 ya. Roma pasal 11 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-28 ya. Roma pasal 11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-28 ya. Oke. Ya. Mari saudara-saudaraku, Roma pasal 11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-28. Di situ diberikan judul perikopnya penyelamatan Israel.
Ya, ya. Kalau bangsa Israel sudah punah atau tidak ada lagi di hadapan Tuhan, ya, kenapa masih ada penyelamatan Israel? Ya, begitu ya. Nah, ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Nah, ini sebuah rahasia yang harus kita ketahui dari Rasul Paulus, ya. Karena Paulus itu membukakan rahasia-rahasia yang dinyatakan oleh Kristus melalui dia kepada kita. Dikatakan sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya. Jadi sebagian dari orang Israel menjadi tegar, menjadi keras hati, ya, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, ini saya sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu, ada dua sisi yang harus kita lihat pengertian daripada sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya, jangan sampai berpikir bahwa Tuhan sudah menentukan kuota orang yang diselamatkan. Ya, hati-hati ya, Bapak Ibu Saudara memahami ya, kita harus hati-hati. Tuhan tidak menentukan jumlah orang yang diselamatkan, tidak. Ya, seolah-olah Tuhan juga sudah menentukan jumlah orang yang akan binasa. Itu bukan pengajaran kasih karunia. Ya, Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Amin. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Bukan supaya sebagian orang yang terpilih diselamatkan. Enggak, bukan begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak memilih-milih orang supaya diselamatkan. Siapa saja orang yang percaya, ya, itu pasti diselamatkan. Siapa saja, dari bangsa mana saja, dari suku mana saja, ya, tidak Israel, tidak bangsa lain, siapapun. Siapa yang percaya Yesus mati hapus segala dosa, ya, pasti diselamatkan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Ya, sehingga Tuhan tidak menentukan, tidak memilih-milih orang, ya, tertentu. Sebagian orang dipilih masuk surga, sebagian lagi dipilih untuk masuk neraka. Tidak. Semua orang menentukan bagi dirinya sendiri apakah dia diselamatkan atau tidak. Karena semua orang, ya, bebas untuk memilih percaya atau tidak. Ya, mengenai dosa-dosa mereka, Yesus sudah berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Amin. Yesus sudah mengatakan sudah sempurna semuanya. Ya, semua dosa umat manusia tanpa dibedakan siapapun, dari suku manapun, dari bangsa manapun. Yesus sudah menebus dengan lunas, dibayar semua dosa manusia, ya. Dan siapa yang percaya kepadanya pasti diselamatkan, ya. Nah, jadi karena itu kita lihat di situ bahwa jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk, artinya bahwa suatu ketika Tuhan akan mengakhiri masa kasih karunia. Ya, masa dispensasi kasih karunia ini akan diakhiri dengan bagaimana mengakhirinya? Ya, dengan tidak ketiadaan, ya, kealpaan daripada dari orang-orang dari bangsa lain, tidak lagi ada yang meresponi Injil kasih karunia Allah. Tidak ada lagi yang menerima keselamatan berdasarkan kasih karunia Allah. Tidak ada lagi orang yang beriman kepada pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Yesus mati menghapuskan segala dosa. Tidak ada lagi dari bangsa lain. Ya, otomatis Tuhan menutup program ini. Untuk selanjutnya Tuhan akan kembali kepada bangsa Israel. Ya, dan kita tahu itu akan melalui suatu masa yang disebut dengan masa sengsara besar di bumi, ya, di bawah pemerintahan antikristus. Nah, jadi bahwa suatu saat program kasih karunia ini, program tubuh Kristus ini, program Allah ini yang sedang kita jalani saat ini, itu akan berakhir, di mana Yesus Kristus nanti akan datang di awan-awan, ya, menjemput kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya, yang mati dibangkitkan dengan tubuh yang mulia, ya,
yang masih hidup, orang percaya akan diubah tubuhnya dengan tubuh yang mulia sama seperti tubuh Kristus. Kemudian kita akan diangkat di awan-awan bertemu dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya hidup di dalam surga yang kekal di atas. Ya. Nah, jadi dengan begitu ya, sekali lagi bahwa dikatakan sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya, bangsa-bangsa lain tidak ada lagi yang meresponi pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Sekarang masih banyak, amin. Sekarang masih banyak orang yang mau menerima Injil kasih karunia, makanya kita terus memberitakan, amin. Ya, sekarang masih banyak orang yang menunggu, yang menanti di sana, ya kan? Nah, sebab kalau sudah tertutup, itu artinya kita sudah tidak ada lagi di sini. Kenyataannya kita masih ada semua di sini kan, Bapak Ibu Saudara. Itu artinya seperti Paulus katakan, taulah aku bahwa keberadaanku saat ini hidup di dunia ini untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk memberitakan keselamatan kepada semua orang. Semua orang yang percaya, ya, pasti diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tapi juga kalau kita lihat sisi yang kedua adalah bahwa dengan penolakan daripada semua orang terhadap Injil kasih karunia Allah, ya dengan sendirinya juga kalau dikatakan bahwa jumlah orang yang yang masuk, yang diselamatkan menjadi anggota tubuh Kristus, ya itu juga terpenuhi dalam arti ya sampai di situ saja jumlahnya orang yang percaya yang terakhir nanti, ya baru tiba pengangkatan. Nah itu ya. Nah, jadi harus dipahami dengan baik pengertian di sini jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Tuhan tidak membatasi keselamatan itu siapa saja selagi masih ada orang yang menerima Injil kasih karunia Allah, percaya kepada salib Kristus, maka masa kasih karunia ini akan berlanjut terus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, karena itu kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan yang panjang. Nah, ini kan kemarin kita sudah banyak berbicara tentang kegagalan daripada bangsa Israel itu adalah sebab kepada mereka diberikan kesempatan yang panjang oleh Tuhan untuk meresponi firman-Nya, tapi mereka menyia-nyiakan. Mereka yang rugi. Ya, mereka yang rugi, ya kan? Nah, kita yang beruntung. Apa untungnya bagi kita? Salib batu sandungan bagi bangsa Israel, ya. Itu yang disebutkan di pasal 9 sebelumnya, ya. Batu sandungan di Sion dikatakan, tapi salib adalah kemuliaan bagi kita. Amin. Kenapa salib kemuliaan bagi kita? Sumber berkat bagi kita, sumber keselamatan bagi kita. Ya karena di salib itulah segala dosa kita diampuni. Di salib itulah oleh darah Kristus kita disucikan dari segala kesalahan kita, segala dosa kita. Lunas dibayar, ditebus, sehingga sekarang keselamatan itu dikaruniakan oleh Allah kepada semua orang dengan cuma-cuma. Semua orang yang mana? Ya, semua orang yang percaya. Ya, jadi betul, jangan Bapak Ibu Saudara jangan katakan bahwa Yesus menghapus, darah Yesus menghapus hanya dosa orang percaya, tidak. Ya, Yesus menghapuskan dosa semua orang. Ya, yang percaya maupun yang tidak percaya. Lalu apa bedanya? Bedanya yang percaya beroleh hidup yang kekal. Ya, pasti masuk surga. Yang tidak percaya, yang ia tidak mendapat bagian dalam hidup yang kekal. Ya, begitu ya. Jadi itulah pentingnya orang harus percaya kepada Yesus. Karena itulah yang menentukan dia untuk masuk surga. Bukan soal banyaknya dosanya. Ya kan? Bukan soal banyaknya kejahatan yang dilakukan. Paulus sudah bilang, akulah orang yang paling berdosa. Akulah orang yang paling jahat. Tapi justru di dalam dirikulah Allah memperlihatkan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah itu. Yaitu kasih karunia-Nya mengampuni segala dosa. Ya, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni sekarang ini. Semua dosa sudah diampuni. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Amin. Itulah kuasa kasih karunia di dalam darah Kristus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kecuali orang tidak percaya sampai dia meninggalkan dunia ini,
ketidakpercayaannya itulah yang membawa dia masuk neraka. Bukan banyaknya dosanya. Bapak Ibu Saudara ya. Sebanyak apapun dosa orang, semuanya darah Kristus sanggup menyucikannya. Dan sudah disucikannya di atas kayu salib. Ya, hanya orangnya mau percaya atau tidak. Menerima atau tidak. Ya, pekerjaan Kristus yang sudah selesai itu. Itu persoalannya. Ya, jadi banyak orang saat ini berdoa, ya Tuhan, ya sampai nangis-nangis, hapuskanlah dosaku, ampunilah dosaku ya Tuhan. Ya, itu namanya kita tidak mengerti kebenaran. Karena apa? Kebenaran adalah Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu, menghapuskan segala dosa kita, mengampuni kita dari segala kesalahan kita. Amin. Sekarang kita diminta apa? Semua orang diminta sekarang apa? Percaya. Ya. Jangan ditambah-tambahin lagi, ya kan? Percaya dan berbuat baik. Gitu ya. Seolah-olah itu sudah suatu ungkapan iman yang sangat lengkap, ya. Sudah sangat komplit gitu. Padahal itu adalah menambahi firman namanya itu. Tidak ada dikatakan Paulus bahwa orang diselamatkan masuk surga karena iman disertai dengan perbuatan-perbuatan. Tidak. Ya. Sekarang ini manusia diselamatkan masuk surga hanya karena iman. Hanya melalui iman, percaya. Kenapa kok bisa hanya melalui iman, melalui percaya? Ya karena Yesus sudah mati menghapuskan semua dosamu, semua dosaku, semua dosa orang di dunia ini. Ya, tanpa terkecuali, semuanya, seluruhnya sudah selesai. Ya, Tuhan tidak memperhitungkan lagi pelanggaran manusia itu karena semuanya sudah diperhitungkan kepada Yesus. Ya, tubuh Yesuslah yang menanggung semuanya. Di dalam tubuhnya lah semua kesalahan dan dosa kita disitulah dihukum ya. Dosa itu kan harus dihukum ya. Nah, disitulah hukuman kita ya bersama-sama dengan Yesus di dalam tubuhnya. Kemudian dikuburkan, ya segala dosa-dosa kita dikuburkan bersama Yesus, dan juga kita bangkit untuk kemenangan atas dosa, kuasa dosa, bangkit bersama Yesus Kristus, dan setiap orang yang percaya menerima hidup yang kekal, ya, menerima keselamatan. Bukan mudah-mudahan ya. Sekarang ini orang ya yang Paulus katakan di Roma pasal 10 tadi, sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Itu kita sudah bahas beberapa kali ya, bisa dilihat di episode seri yang sebelumnya ya, supaya sangat jelas itu ya. Nah, kita lanjut lagi ya di ayatnya yang ke-25 tadi. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ayat 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Amin. Ya, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Ya. Jadi dosa-dosa bangsa Israel itu secara bangsa udah dihapuskan belum? Belum. Ya, itulah makanya ya Yohanes mengatakan di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, kita siapa? Kita bangsa lain, kita tubuh Kristus? Tidak. Bapak Ibu Saudara, jadi harus diperhatikan konteksnya. Kita di situ Yohanes menulis kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, ya, yang percaya. Kita orang Yahudi atau bukan? Kita orang Israel atau bukan? Ya. Nah, orang-orang ya gereja kebanyakan mengatakan, ya, kita adalah orang Israel rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bukan. Kita adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus sudah diampuni sekali untuk selama-lamanya. Kalau Yohanes mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia, ya, sehingga ia akan mengampuni dosa kita. Akan.
Siapa yang akan diampuni? Kita akan diampuni atau sudah diampuni? Nah, ini harus jelas ini, ya kan? Ya, kalau enggak keselamatannya abu-abu itu. Ya, gitu. Keselamatan kita sebagai tubuh Kristus itu sudah jelas, clear, pasti sekali untuk selama-lamanya. Karena apa? Kita telah diampuni. Paulus mengatakan, ya, meskipun kamu dahulu tidak disunat secara lahiriah, tetapi telah dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan Kristus, sesudah Ia mengampuni segala dosa kita. Segala dosa kita sudah diampuni. Bukan dicicil, Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan dicicil, ya, dosa-dosa kita. Kalau kita pergi ke gereja, baru dosa kita diampuni. Kalau kita nangis-nangis, minta dosa diampuni, baru diampuni. Nggak ada itu, bukan pengajaran kasih karunia itu, ya kan? Ya, pengajaran kasih karunia yang benar adalah kita bersyukur karena segala dosa kita telah diampuni Tuhan, karena kita percaya Roh Kudus dimeteraikan sebagai jaminan bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah disucikan oleh darah Kristus, ya, sebagai tubuh Kristus. Di dalam Kristus tidak ada dosa. Amin. Ya, jadi kita bukan orang berdosa. Ya, di dalam Kristus kita bukan orang berdosa, kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Kudus bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, ya, bukan karena perjuangan kita, tidak, tapi semata-mata karena darah Kristus telah tertumpah menebus dan mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang Israel, bangsa Israel nanti harus bertobat, ya. Harus bertobat, mengaku dosa-dosa mereka supaya mereka diampuni. Nah, sekarang ini banyak pengkhotbah, bertobatlah, bertobat. Ya, bertobat dan mengakui dosa supaya diampuni. Itu bukan Injil keselamatan saat ini. Itu bukan Injil kasih karunia yang diajarkan oleh Rasul Paulus, ya. Saudara. Karena apa? Karena itu berarti sudah mengambil bagian daripada program bangsa Israel. Bangsa Israel nanti akan diampuni. Jelas sekali dikatakan di situ. Apabila aku menghapuskan dosa mereka. Kapan? Ya, Tuhan akan menghapuskan dosa bangsa Israel. Bangsa Israel, bukan orang Israel secara pribadi. Bangsa Israel. Kalau Yesus datang kedua kali. Ya, nanti. Ya, Yesus datang kedua kali. Dan dia datang turun ke bumi ini. Di Bukit Zaitun sesuai dengan janjinya kepada murid-muridnya. Ya, jadi ya, apakah mereka akan diselamatkan pada akhirnya? Ya. Jadi orang Israel, bangsa Israel tidak akan punah di mata Allah. Amin. Ya. Karena apa? Kita lihat di ayatnya yang ke-28, Saudaraku. Ayat 28. Mengenai Injil, ya, Roma 11 ayat 28. Mengenai Injil, mengenai kabar baik, mereka adalah seteru Allah, mereka musuh Allah. Ya, mengenai Injil. Kenapa? Karena setiap kali diberitakan tentang salib Kristus, orang Israel menjadi tersandung. Ya, bangsa Israel tersandung. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena bangsa Israel tidak seharusnya menyalibkan Yesus Kristus. Mereka diminta untuk menyambut, amin, menyambut Mesias yang dijanjikan, ya, kepada mereka. Tapi mereka malah menyalibkannya. Makanya mereka tersandung karena salib. Jadi mengenai pemberitaan Injil dikatakan bangsa Israel itu adalah seteru Allah, musuh Allah, ya. Oleh karena kita sebagai tubuh Kristus, bangsa lain. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Nah, itu tadi saya katakan bahwa akar daripada keselamatan bangsa Israel itu, ya, mengakar kepada apa? Kepada covenant, perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka. Ya, bukan pada nenek moyang kita. Allah tidak pernah berjanji, ya, tentang keselamatan kepada nenek moyang kita, tapi kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub, ya. Nah, ini besok akan kita lanjutkan di mana dan kapan,
ya, melalui siapa? Nenek moyang bangsa Israel. Perjanjian tentang masa depan bangsa Israel itu, ya, ditetapkan dan tidak bisa diubah oleh siapapun, ya, oleh oleh sarjana-sarjana teologi pun tidak akan bisa mengubah itu, ya kan? Ya, itu akan tetap di hadapan Allah karena firman Allah adalah kebenaran. Dan itu yang Paulus katakan, tidak mungkin firman Allah gagal. Tidak mungkin janji Allah gagal. Tidak mungkin, ya. Kalau tertunda, ya tertunda kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Nah, tapi ya kita sekarang menyambut, amin, menyambut rencana Allah, dan kepada kita tidak tertunda berkat-berkatnya, amin. Nah, supaya tidak tertunda berkat Tuhan, keselamatan itu bagi orang lain, maka kita harus apa? Memberitakan Injil kasih karunia Allah. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, amin. Jangan takut dan jangan ragu. Kenapa takut? Bapak Ibu Saudara, ya, sampaikan kepada mereka, ya, bahwa Yesus sudah mati hapus semua dosamu, ya. Jadi sampaikan, jangan sebagian dosamu, ya, harus jelas. Yesus telah mati menghapus semua dosamu. Kalau kau percaya, pasti engkau masuk surga. Itulah Injil kasih karunia, amin. Jangan pula saudara bilang, bertobatlah, akuilah dosa-dosamu. Itu bukan Injil kasih karunia Allah, ya. Saat ini itu dikatakan itu adalah Injil lain, ya, Injil yang tidak menyelamatkan. Itu bukan kabar baik, ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kecuali Allah kembali lagi kepada bangsa Israel, maka dia akan menyampaikan Injil kerajaan. Beritanya adalah bertobatlah dan percayalah, akuilah dosa-dosamu, ya, terutama dosa mereka yang sudah menyalibkan Mesias. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak hal yang mau kita sampaikan dari bagian ini, tapi karena waktu yang kita sudah sepakati, maka kita akan batasi sampai di sini dulu bagian penjelasan tentang topik akankah Israel diselamatkan. Nah, kita sudah lihat tadi, ya, orang Israel akan diselamatkan, bangsa Israel akan diselamatkan oleh Tuhan sesudah kita, tubuh Kristus, sudah berakhir dari dunia ini. Saat ini belum, ya, belum. Kita, ya, masih menjadi channel berkat, menjadi saluran berkat, ya, sebagai orang-orang kudus, orang-orang percaya, ya, milik Tuhan. Kita sekarang sedang bersuara, kita sedang menyampaikan dengan terang benderang, ya, menyalurkan, ya, pemberitaan Injil, menyelenggarakan penyaluran pemberitaan Injil kasih karunia Allah kepada semua orang, karena Allah menghendaki semua orang supaya diselamatkan dan memperoleh pengetahuan kebenaran, seperti yang kita kerjakan pada yang kita alami pada pagi hari ini. Kita sedang menjalani proses di mana kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran, ya, supaya kebenaran itu yang menguatkan kita untuk melayani Tuhan, terutama di dalam hal bagaimana kita menyaksikan Injil kasih karunia Allah. Amin. Sebab besarlah upahmu di surga. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudaraku semuanya yang begitu antusias pada pagi hari ini untuk bangun pagi. Ya, semuanya sehat semua, ya, segar-segar, ya. Puji Tuhan, ya, keluarga kita semuanya diberkati oleh Tuhan, ya, dan kita harus bersyukur atas semuanya ini, ya. Baik Bapak Ibu Saudara, ya, karena nanti kita akan masuk pada doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Marbun, maka terlebih dahulu saya mengajak kita untuk menutup dalam doa, ya. Mari kita berdoa untuk menutup pemberitaan perlindungan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh sangat luar biasa, ya Bapa. Engkau telah merancangkan, membukakan, ya, semuanya kebenaran-Mu di dalam firman rahasia-Mu Tuhan, sehingga kami bisa melihat bagaimana posisi kami saat ini sebagai tubuh Kristus sangatlah terberkati oleh karena kasih karunia Tuhan sedang dicurahkan, ya, sedang dicurahkan kepada setiap orang yang percaya, kepada tubuh Kristus, kepada di tengah-tengah persekutuan kami, persekutuan yang kudus.
Engkau mencurahkan berkat-Mu, berkat surgawi. Di dalam Kristus Yesus kami memperoleh segalanya. Oleh karena itu Bapa di surga, kami sangat bersyukur pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, jemaat kudus-Mu telah mempersiapkan diri, mempersiapkan hati dan pikirannya semuanya untuk siap menyambut segala kebaikan Tuhan, segala pertolongan, berkat, pengasihan daripada Tuhan di dalam segala pekerjaan, tugas yang kami lakukan. Kami tahu panggilan kami adalah untuk senantiasa memuliakan Engkau dengan tubuh yang telah Engkau tebus dengan lunas dibayar. Terima kasih Bapa di surga, diberkati semua saudara kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami akan lanjutkan lagi besok hari. Setiap pagi kami akan bangun di pagi hari untuk bersyukur dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih semuanya ya, saudara-saudaraku ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi semua dan kita ya salam ya. Puji Tuhan, salam kudus buat kita semua.